حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita ungkapkan syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, sehingga dengan iman itu menggerakkan jiwa raga untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikala seseorang diberikan nikmat, maka jangan terpuaskan dengan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan seperti sholat, puasa, zakat. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah nyatakan, La in syakartu la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku tambahkan. Para ulama ahli tafsir dikala menjelaskan ayat ini, jika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah dengan nikmat yang ada pada dirinya, maka Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Kedua kalinya, tak lupa kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah yang kami hormati, terkait dengan masalah wakaf, yang pertama dari wakaf ini dapat dibaca Pak ya? Baca. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari wakaf ini, wakaf itu dari bahasa Arab, yaitu wakofa, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah berhenti atau menahan. Kalau kita baca Al-Quran itu ada istilah wakaf, ya, bukan wakaf tapi wakof. Ya, wakaf itu sudah dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu wakofa, wakof. Nah, kalau orang baca Al-Quran itu ada wakof, ya, ada tanda di mana seseorang itu dia berhenti. Dia berhenti boleh, melanjutkan juga boleh, dan wajib berhenti. Nah, itu dalam kalau seseorang baca Al-Quran ada wakof. Nah, adapun wakaf yang kita bahas di sini, wakaf yang kita bahas di sini adalah terkait dengan masalah harta. Ya, jadi yang namanya wakaf itu artinya menahan atau berhenti. Sedangkan pengertian secara istilah, ini bahasa, sedangkan istilah bahwa wakaf itu adalah menahan pokok harta dan dialirkan manfaatnya. Menahan pokok artinya
dikala seseorang itu dia mewakafkan hartanya, maka harta ini itu ditahan. Kenapa dikatakan tahan? Karena tidak bisa dijual. Ya, apakah wakaf itu bisa dijual? Nah, itu nanti kondisi-kondisi tertentu. Nah, pada asalnya wakaf itu ditahan sehingga tidak boleh dijual. Lalu yang kedua dikatakan menahan harta pokok. Di sini para ulama singkat dari pembahasan karena ada perselisihan siapakah pemilik dari wakaf itu. Ada yang mengatakan pemilik wakaf ini adalah orang yang mewakafkan harta itu. Dan yang kedua dan yang paling kuat adalah bahwa harta yang telah diwakafkan maka itu sudah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mewakafkan itu pahalanya terus-menerus mengalir kepadanya. Nah, lalu menahan pokok harta. Menahan ini kemudian dialirkan manfaat. Ya. Manfaat, apakah manfaat di sini bisa menyangkut masalah pendidikan? Manfaat di sini bisa mengembangkan ekonomi umat? Apakah manfaat dari wakaf di sini adalah terkait dengan dakwah? Hal-hal yang baik untuk kemaslahatan umat. Ya. Kemudian terkait dengan dasar, ya, dasar hukum dari wakaf adalah yang pertama berdasarkan surat Ali Imran ayat 92. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian belum dikatakan orang yang berbuat baik sehingga kalian itu berinfak, bersedekah dengan harta yang dicintai. Seseorang dikala mewakafkan hartanya, maka harta ini termasuk harta yang dicintai. Dikala dia melepaskan, dia wakafkan, maka dia termasuk orang yang mengamalkan surat Ali Imran ayat 92. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sampaikan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasin, kecuali ada 3. Ya. Yang pertama min shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Para ulama baik dari kalangan ahli hadis maupun kalangan fikih dikala menjelaskan min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, itu paling tepat adalah wakaf. Ya. Jadi sedekah jariyah yang terbaik itu menurut hadis ini yang dipahami oleh para ulama itu adalah wakaf. Kenapa dikatakan wakaf? Karena wakaf itu memiliki daya tahannya lama. Ya, penggunaannya itu jangka panjang. Sehingga selama wakaf itu dia masih ada, maka pahala itu terus mengalir kepada orang yang mewakafkan. Kemudian terkait dengan masalah sejarah wakaf ini, para jamaah, di masa jahiliyah, ya, ada yang namanya sejarah wakaf.
Nah, yang pertama pada masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah ini tidak ada orang yang mau wakafkan harta, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang mau berikan tanahnya, harta kepada kemaslahatan mereka, tidak ada. Lalu dikala datangnya Islam, wakaf itu baru diperkenalkan. Awal mula wakaf itu berawal dari Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum tiba di kota Madinah, beliau mampir dulu ke satu daerah yang kemudian beliau bangun masjid apa Pak? Masjid Kubah. Nah, awalnya Nabi ingin beli tanah milik Bani Najjar. Tetapi dari kalangan Bani Najjar ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, kami tidak akan jual. Tapi kami sedekahkan untuk Allah." Maka disinilah yang kemudian wakaf itu dikenalkan dalam Islam. Lalu Nabi melanjutkan, setiba di kota Madinah, beliau mencari lokasi untuk bangun Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu pada asalnya adalah milik tanah dua anak yatim. Nabi mau beli tanah itu, tetapi kedua anak yatim ini berkata, "Ya Rasul, kami sedekahkan tanah ini." Tapi karena Nabi sungkan bahwa ini miliknya anak yatim, maka Nabi beli tanah itu, lalu dibangun, kemudian Nabi wakafkan Masjid Nabawi itu. Ya, bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari wakaf ini ada harta, ya, harta wakaf. Yang pertama ada harta tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Seperti apa? Tanah. Seseorang mewakafkan tanah, itu namanya harta yang tidak bergerak. Mewakafkan rumah, bangunan, sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, Pak. Nah, untuk harta semisal ini yang tidak bisa bergerak, itu disepakati oleh para ulama. Mereka sepakat bahwa wakaf berupa tanah, berupa rumah atau gedung atau hotel, ya, mereka sepakat. Yang diperselisihkan itu adalah harta bergerak. Harta bergerak itu adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini mereka perselisihkan mewakafkan harta yang dapat dipindahkan. Misalnya mewakafkan mobil. Termasuk dalam hal ini yang kita kaji adalah mewakafkan uang. Kan bisa dipindahkan kemana-mana. Ya. Dari 4 mazhab sendiri, mereka berselisih pendapat. Di kalangan mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Di mazhab Maliki berbeda pendapat. Di mazhab Hambali berbeda pendapat. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh mewakafkan berupa uang. Lalu para ulama masa kini kontemporer, mereka mengkaji terkait dengan wakaf uang ini, dan mereka bersepakat bahwa uang itu adalah harta, yang mana harta berupa uang ini bisa memberikan manfaat keumatan, sebagaimana tanah atau bangunan itu juga bisa berikan manfaat. Demikian juga uang, ya, uang, ya, wakaf uang tunai, bukan kredit, Pak, cicil, Pak, ya, tapi diwakafkan dalam bentuk tunai sehingga nanti dapat dikelola dengan baik. Sekarang bagaimana cara mengelola wakaf uang itu?
Dalam hal kajian kontemporer, fikih kontemporer, wakaf uang itu bagian dari masalah kontemporer yang dikaji oleh para ulama, sehingga hasil dari kajian itu bahwa wakaf uang itu dapat dikelola dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memberikan sebagai pinjaman qard tanpa bunga kepada orang yang membutuhkan. Jadi dikala ada orang yang kesulitan, ya, kebutuhan hidupnya, bukan gaya hidup ya Pak ya, bukan gaya hidup, tapi kebutuhan. Maka wakaf berupa uang ini dapat digunakan sebagai qard, yaitu berikan pinjaman tanpa ada bunga. Setelah uang itu kembali, maka itu akan dipinjamkan lagi kepada orang lain dan seterusnya. Orang yang pinjam tadi ini, dia akan mengembalikan apakah secara tunai atau dicicil. Kemudian nanti apabila ada orang sedang butuh lagi, maka uang wakaf ini dapat diberikan. Berarti status uang ini dia tetap selalu ada. Karena wakaf itu kan harta yang selalu ada terus menerus seperti tanah, gitu ya, seperti bangunan, seperti masjid. Nah, uang wakaf ini dapat diputar untuk memberikan pinjaman kepada orang yang sedang mengalami kesulitan atau mereka membutuhkan. Nanti pada saat dia melunasi utang itu boleh dengan cara tunai atau boleh dengan dicicil. Dikala ada orang sedang butuh, diberikan lagi. Terus menerus Pak. Berarti status uang ini selalu tetap ada. Ini kalau kita berbicara dalam konteks Islam, kita tidak berbicara kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang mana modal nekat pinjam uang tapi tidak paham terkait masalah pinjam. Ya, bahwa pinjam itu karena kebutuhan. Dan yang kedua, kewajiban membayar. Apabila jatuh tempo, yo bayar. Kalau belum bisa, yo ngomong. Jangan sembunyi di dapur. Atau ambil pisau, kasih ancaman. Zaman kita kan sekarang kan begitu, Pak. Ya. Kemudian, wakaf uang ini dapat dialihkan yang kedua. Ini yang untuk mengembang ekonomi. Adalah dengan memberikan sebagai modal bagi yang ingin berbisnis atau yang dikenal dengan mudharabah bagi hasil. Kemudian sebagian keuntungannya dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya. Jadi misalnya saya nazir, yaitu orang yang mengelola wakaf. Ada uang tunai di saya. Kemudian ada orang saya lihat dia punya kemampuan berjualan nasi goreng misalnya. Saya ngomong, ya, atau dia ngomong ke saya, dia ingin buka usaha. Maka saya menanamkan modal ke dia. Ya, mudharabah itu nanti bagi hasil. Ya, misalnya 50-50%. Lah, hasil yang saya dapatkan ini itu nanti dialihkan untuk kemaslahatan umat. Ya. Dan uang ini tetap dia ada. Ada orang yang mau buka usaha lagi, saya bantu. Ya. Sehingga kalau wakaf uang ini, Pak, itu bisa membantu orang yang pengangguran. Dia punya keahlian, itu bisa dibantu dalam bentuk buka usaha. Ada orang yang modalnya kurang, Pak. Ya, masakannya enak, Pak, tapi rombongnya sudah mau roboh, Pak. Kita bisa berikan modal. Ya. Jadi
Inilah yang kemudian dikaji oleh para ulama masa kini bahwa wakaf uang tunai itu dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah memajukan perekonomian umat. Wakaf uang ini bisa mencegah pengangguran, wakaf uang ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Untuk itu, manfaat dari wakaf uang ini, yang pertama memenuhi kebutuhan, misalnya kelahiran. Seorang suami yang sedang mengalami kesulitan atau mungkin dia kurang biaya untuk biaya persalinan, ya, maka dapat diberikan pinjaman tanpa harus ada bunga, ya. Kemudian atau orang mau nikah, modalnya kurang, ya, dapat membantu dalam berupa pinjaman. Nah, apa yang saya sebutkan ini, Pak, itu diterapkan di Saudi. Bagi mereka yang kekurangan uang, itu akan dibantu dan sumber dananya itu dari dana wakaf. Gitu ya, Pak, ya? Nah, Ustaz, ini kalau sudah bicara nikah, Bapak, jangan tanya itu nikah yang kedua apa yang ketiga. Terserah, Pak, jenengan, Pak. Ya, kita ini orang Indonesia itu kalau bahas kadang, ya, ngajukan pertanyaan itu ya di luar prediksi, Pak. Ya. Nah, jadi Pak, kemudian pendidikan. Mungkin ada orang tua yang tidak bisa melunasi biaya sekolah anaknya sehingga ijazah itu tertahan atau kuliah. Maka wakaf uang ini bisa untuk membantu. Ya. Kemudian mengangkat dan membantu perekonomian umat. Jadi wakaf uang tunai ini bisa digunakan untuk mengembangkan perekonomian umat. Misalnya membuka usaha baru, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ada orang yang mungkin dia dikena PHK, ya, lalu dia ingin buka usaha. Maka wakaf berupa uang tunai ini itu bisa dijadikan sebagai modal dalam bentuk mudharabah bagi hasil. Ya. Kemudian membantu modal usaha seperti yang saya katakan tadi. Ada orang yang buka usaha tapi masih terbatas modal. Maka ini bisa disuntik dengan modal, dengan dana berupa wakaf uang tunai tadi, ya. Apakah itu nanti kalau misalnya dia pinjam atau akadnya mudharabah bagi hasil. Kemudian membuka lapangan pekerjaan, artinya kalau orang itu yang tadinya nganggur itu bisa terbantu pekerjaan dengan wakaf uang tunai. Orang yang tadinya modal terbatas, kemudian dibantu modal, lalu dikala usahanya berkembang, maka dia membutuhkan pegawai. Ya, jadi para jamaah yang kami hormati, dari istilah wakaf inilah yang kemudian diperkenalkan dengan istilah wakaf produktif. Ya, wakaf produktif, yaitu wakaf yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan umat. Apakah menyangkut masalah kebutuhan hidupnya atau masalah kemaslahatan yang lain. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait masalah yang kita bahas ini? Nah. Ini yang usaha. Baik. Untuk masalah, jadi para jamaah,
ada orang yang mau buka usaha, lalu dia mengajukan, maka kita akad dengan mudoroba. Nah, kita jelaskan dulu Pak kepada orang ini terkait dengan apa itu mudoroba. Tidak serta-merta kita kasih uang tanda tangan, tidak. Tapi kita pahamkan dulu terkait dengan bahwa salah satu akad kerjasama dalam Islam adalah mudoroba. Sebutkan dulu Pak bagi hasilnya. Kalau sudah disepakati Pak, kemudian langkah selanjutnya ada yang mengawasi, mengontrol ya jalannya usaha yang dia buka ini. Karena begini, kenapa harus dikontrol? Karena kaum muslimin itu minim dalam pemahaman masalah agama. Ya. Para ulama kita, khususnya di negeri kita, Indonesia, dikala membahas masalah ini, mereka bersepakat bahwa modal yang berupa mudoroba ini tidak serta-merta dikasihkan, tapi dipahamkan dulu mudoroba, kemudian bagi hasilnya, lalu dibahas tentang dampak dari kerugian, lalu nanti dilanjutkan dengan pengawasan. Nah, terus bagaimana kalau sudah mengawasi kalau sudah mengawasi, dilihat Pak, kalau kerugian ini dikarenakan yang bersangkutan tidak amanah, ya Pak ya, dia berkhianat, maka harus diganti modal itu. Ya. Tapi dikala dia sudah berusaha, berupaya, maka sudah tentu akan mengalami kerugian. Berarti uang itu dia hangus. Ya. Karena dampak dari mudoroba itu ada untung, pasti juga ada rugi. Modal itu bisa kita tarik apabila yang bersangkutan berkhianat, tidak amanah. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi kalau kita bantu perlu ada pengawasan Pak. Makanya terkait dengan wakaf keuangan ini memang butuh sebuah wadah Pak. Ya, wadah, dan orang yang memimpin, orang yang mengelola adalah orang yang produktif Pak. Ya, lalu nanti ada pengurus yang bisa mengontrol jalannya keuangan itu Pak. Misalnya buka usaha, gitu ya. Ada yang lain mungkin? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kan tidak salah, nadir atau penerima wakaf ini ada yang perorangan, ada yang badan hukum. Ya. Mohon jelaskan untuk persyaratan sebagai penerima wakaf ya, satu itu. Kemudian juga sekarang ada Badan Wakaf Indonesia. Ya. Ini kadang kita memang mempermudah sekali pengertian wakaf itu, tapi pertanggungjawabannya ya. Jadi persyaratan sebagai penerima wakaf ya, termasuk kalau tadi dijelaskan juga pelaksana, ada penerima, ada pelaksana. Menerima wakaf itu nazir, pelaksana yang bisnis tadi kan bukan nazir ya. Ya. Bukan penjelasan persyaratannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dalam konteks fikih, kajian fikih terkait dengan nazir untuk wakaf ini syaratnya adalah orang yang memiliki kemampuan Pak. Kemampuan dalam mengelola wakaf. Dan yang kedua, syarat yang kedua, orangnya amanah. Ya. Karena di Mesir Pak, banyak wakaf-wakaf yang terlantar. Karena dikala wakaf itu diberikan, orang yang menerima wakaf tidak memiliki keahlian dalam mengelola wakaf. Ya. Atau dia ahli Pak, tapi tidak amanah. Maka dalam kajian fikih bahwa syarat sebagai nazir orang yang mengelola wakaf itu adalah orang yang produktif Pak. Ya. Lalu yang kedua adalah amanah.
Adapun terkait dengan wakaf Indonesia, wallahu a'lam, karena yang saya lebih fokus di sini adalah wakaf dalam kajian fikih, ya. Saya tidak tahu apakah ada aturan-aturan harus ada surat-surat, ya. Kalau dalam Islam tidak ada ketentuan misalnya surat, itu tidak ada. Tetapi kalau misalnya dalam negara kita, apabila penetapan nazir ya ditetapkan dengan surat, itu boleh, ya. Sebagaimana orang nikah itu butuh surat. Kenapa butuh surat, Pak? Karena seiring berkembangnya Islam, banyak kaum muslimin itu kurang memahami agama, terutama masalah hukum-hukum nikah. Nah, agar tidak ada yang berbohong, misalnya minggat, Pak, ya, melarikan diri. Suami melarikan diri, keluar pulau, Pak. Sesampai di sana ditanya, masih bujang apa duda? Masih bujang. Ya, kan nggak ada surat, Pak. Ya, Pak, ya. Untuk itu, para ulama menetapkan dan mereka sepakat kenapa nikah itu harus ada surat. Biar tidak sembarangan ngaku bujang. Ya. Nah, demikian juga penetapan nazir itu apabila memang agar wakaf itu dia bisa terkontrol, ya, dan dapat terhindar dari tuduhan macam-macam, maka perlu memang saya tidak tahu, ya, perlu ada semacam izin, ya, kepada pemerintah setempat, ya, karena menghindari tuduhan macam-macam, Pak. Ya, itu ya, Pak, ya. Silakan yang lain, Pak. Ya. Makasih Pak Ustadz. Pertama, wakaf secara umum Pak Ustadz, ya. Apakah boleh diminta kembali oleh katakanlah ahli warisnya? Kan seringkali terjadi sekitar seperti itu ya Pak Ustadz. Pertama. Yang kedua, nah terkait dengan wakaf uang ini kan seringkali juga ada, kita kenal kelompok-kelompok tertentu yang mengumpulkan dana abadi umat rasakannya gitu kan. Nanti sama pengurusnya dipinjam-pinjamkan ke ini untuk bisnis atau apa. Nah, suatu ketika ternyata uang itu nggak kembali Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dituntut oleh ahli warisnya atau oleh anggota yang lain lah seperti itu. Nah, seperti ini hukumnya seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Wakaf secara umum ada namanya jadi akad lazim, yaitu dikala seseorang telah mewakafkan hartanya. Ini saya wakafkan rumah saya secara lisan, lalu serah terima, Pak. Maka orang yang sudah mewakafkan hukumnya haram menarik wakaf itu. Ya, Pak, ya. Itu nanti disamakan dengan anjing yang Pak? Menelang ludahnya sendiri. Terus itu akad yang kedua. Seseorang berwasiat begini, kalau saya meninggal, itu tanah saya wakafkan. Ya, Pak, ya. Berarti selama dia masih hidup, belum bisa jadi wakaf. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka keluarga harus menjalankan wasiat bahwa tanah itu jadi wakaf. Tidak boleh jadi waris, Pak, karena sudah diwasiatkan. Ya. Jadi, Pak, memang itulah kenapa wakaf itu perlu ada dibuatkan surat, Pak, agar di kemudian hari ahli waris tidak bisa menarik kembali, Pak. Nah, itu berawal dari minimnya pemahaman agama, kurangnya iman, sehingga kalau sudah diwakafkan, kalau secara lisan sah. Dalam Islam secara lisan itu sah.
Tapi karena untuk mengantisipasi khianat, ya, menarik kembali, maka perlu dicatat wakaf itu. Ya, untuk itu dalam ajaran Islam, Pak, itu sangat penting ada pengawasan dari pemerintah. Ya, pemerintah mengeluarkan surat bahwa tanah ini sudah diwakafkan. Yang apabila di kemudian hari ahli waris tuntut, tidak bisa, Pak. Kemudian terkait dengan wakaf uang tunai, ya, seperti yang ditanyakan tadi, ya, alangkah bagusnya wakaf uang atau lembaga itu dia memiliki kerjasama atau dalam pengawasan pemerintah, sehingga untuk menghindari tuduhan macam-macam, Pak, ya, dana ini dikumpulkan untuk ini, ya, butuh ada pengawasan dari pemerintah, sehingga dana umat ini dia dijalankan sesuai dengan yang kita bahas tadi, apakah diberikan pinjaman atau jadikan sebagai modal, itu nanti dalam pengawasan pemerintah. Para jamaah, apa yang saya bahas ini, bahwa Islam, hukum-hukum Islam ini dapat dijalankan dengan baik apabila pemerintah ikut mengawasi, Pak. Harus mengawasi, Pak. Misalnya kalau ada yang berkhianat, Pak, kan tidak mungkin akan main hakim sendiri. Pemerintah, hakim itu yang akan mengeksekusi, Pak. Ya, apakah harus ganti rugi? Jadi pemerintah itu punya kuasa. Nah, lalu terkait dengan dana wakaf tadi itu, ya, memang banyak, Pak, ya, ada kita tidak tahu kebenaran secara pasti. Yang kita dapatkan dari berita bahwa ada penyelewengan, Pak, masalah dana-dana itu. Lah, untuk menghindari itu kita mengambil sebuah pelajaran, ya, ambil pelajaran itu bahwa dikala seseorang mewakafkan uang tunai dan sebagai nazir dikala menerima wakaf itu tidak sekedar modal nekat, tetapi juga memiliki ilmu bagaimana mengelola wakaf. Ya, yang kedua, agar wakaf itu dia berjalan dengan baik, ya, terhindar dari penipuan dan segala macam, itu perlu kerjasama atau dalam pengawasan pemerintah, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain, Pak? Cukup sih. Satu. Apa? Baik, Pak. Wasiat itu ditulis. Ya, wasiat itu harus ditulis. Seperti tadi, Pak, segala macam akad yang kita lakukan di zaman kita sekarang itu perlu ditulis, termasuk wasiat. Kenapa, Pak? Karena tadi minimnya pemahaman agama, orang itu bisa berkhianat. Nah, agar menghindari masalah di kemudian hari, sengketa, itu ada bukti secara tertulis, Pak. Ada, Pak, kasus-kasus yang terjadi, orang itu mewakafkan tanah, sudah dibangun rumah, ahli waris minta, Pak. Ya, lalu dikala mau ke pengadilan, dia tidak punya surat, Pak. Sudah diambil sama ahli waris. Ya, maka dari itu segala transaksi yang kita lakukan di zaman kita sekarang, termasuk masalah wasiat kepada anak, itu butuh ditulis. Terakhir, Pak. Apa, Pak? Terakhir. Orang yang gimana, Pak, tadi?
Oh, enggak apa-apa, Pak. Ya, itu artinya memberikan. Jadi gini, Pak. Orang yang mewakafkan harta itu, misalnya uang untuk pembangunan musola, lalu dia ikut apa, Pak? Sholat di situ. Apa? Oh, boleh, Pak. Ya, karena itu kan untuk kemaslahatan umatnya, Pak, ya. Boleh, Pak. Bahkan mewakafkan harta kepada keluarga, ya, kepada keluarga, Pak, itu boleh. Abu Bakar punya rumah di Mekah, Pak, itu diwakafkan kepada anak cucunya agar nanti sebagai rumah singgah, Pak. Imam Syafi'i itu mewakafkan rumahnya kepada keluarganya. Di negara-negara misalnya Turki, kemudian Mesir dan sekitarnya, itu banyak melakukan wakaf ahli, yaitu wakaf keluarga. Banyak yang mewakafkan harta itu kepada keluarga. Tetapi kemudian pemerintah setempat melarang, tidak boleh mewakafkan harta kepada keluarga. Apa alasannya? Karena tidak produktif. Untuk itu pemerintah setempat mengalihkan bahwa wakaf ini dialihkan kepada lembaga, ya, kepada yayasan. Nah, untuk itu boleh, Pak, ya, boleh. Ya. Cukup, Ustaz. Ya. Baik, Bapak-bapak, mudah-mudahan sekilas terkait dengan wakaf uang ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.